Salah satu penyebab utama menurunnya produksi pertanian adalah serangan hama tikus, terutama di musim dengan cuaca yang tidak menentu seperti sekarang. Namun desa ini tidak tinggal diam. Di bawah kepemimpinan kepala desa, berbagai upaya terus dilakukan bersama warga untuk membasmi hama ini. Salah satu cara unik yang digunakan adalah dengan stik kompor jos, alat sederhana namun efektif untuk mengasapi sarang tikus di area persawahan. Saat ini kita berada di Desa Glagawero, Kecamatan Panti, Kabupaten Jember. Kita hari ini berkunjung ke Desa Glagawero karena ada kegiatan pembasmian hama tikus yang akan dilakukan oleh kepala desa, perangkat desa, dan pokmas-pokmas yang ada di Desa Glagawero. Lokasinya di Dusun Karangasem. Yuk kita ikuti bersama. Kegiatan pembasmian hama tikus kali ini berlangsung di wilayah Dusun Karangasem. Tepat pukul 6 pagi, semua sudah berkumpul. Hadir dalam kegiatan ini antara lain perangkat desa, kelompok tani, Babinsa, Babin Kamtibmas, PPL, serta perwakilan dari Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan. Mereka semua berkumpul di satu titik menunggu kehadiran kepala desa. Tapi ternyata Pak Kades Suryo sudah lebih dulu berada di tengah sawah. Wah, pagi sekali Pak Kades datang. Semangatnya patut diacungi jempol. Sekarang kita sedang bergerak menuju ke area persawahan yang lokasinya berada di Karangasem, Desa Glagawero, Kecamatan Panti. Nanti dari sini kita akan melakukan penyemprotan menggunakan kompor untuk membasmi hama tikus. Itu juga sudah lengkap. Itu ada perwakilan dari Dinas Pertanian juga, ada PPL, ada Pak Babin Kamtibmas, dan juga ada Pak Babinsa. Dan ternyata Pak Kades sudah menunggu bersama dengan warga yang lain di area persawahan. Kegiatan dimulai dengan sambutan dari Kepala Desa Glagawero, Bapak Suryo, yang berharap melalui kegiatan ini masalah hama tikus di lahan pertanian warga bisa segera teratasi, sehingga hasil panen petani ke depan lebih aman dan maksimal. Beliau bahkan turut memperagakan langsung penggunaan stik kompor jos, alat sederhana yang menggunakan gas LPG 3 kg dan belerang untuk mengasapi liang tikus secara efektif. Usai sambutan, kegiatan dilanjutkan dengan doa bersama yang dipimpin oleh tokoh agama setempat. Sebuah ikhtiar lahir dan batin dipanjatkan agar usaha hari itu diberi kelancaran dan keberkahan. Harapan saya nanti mudah-mudahan nanti tikus di Desa Glagawero ini bisa teratasi. Amin. Nah, berbagai usulan dan juga musyawarah kemarin di desa itu sepakat pakai cara istilahnya ngecor katanya, ada ngebom istilahnya. Coba diperlihatkan sini, anunya apa namanya itu gasnya. Nah ini.
Alatnya seperti ini, nanti ini. Nah, ini ada gas LPG ini rumah tangga, dan ini apa stick namanya, stick, dan juga ada belerang. Nah, ini belerang ini nanti. Belerangnya juga dipecah nanti ini, dipecah. Nah, seperti ini. Nah, nanti ditaruh di lubang. Nah, ini. Nah, diginikan caranya ini. Nah, ini nanti kalau memang ada tikusnya mesti keluar gitu. Kira-kira paling tidak sekitar paling cepat 30 detik, paling lama itu 2 menit atau 1 menit. Insya Allah nanti tutunya keluar. Nah, ini contohnya seperti ini. Nah, ini petani kita utamanya di Desa Glagawero bisa makmur sesuai dengan program pemerintah. Nah, swasembada ketahanan pangan kan ya. Harus dikumpulkan, soalnya kalau nggak dikumpulkan kebetulan untuk serangan tikus sudah di 3 kecamatan itu cukup meresahkan seperti itu. Memang 2 cara ini yang dianjurkan oleh dinas. Iya, karena ada cara lain sebetulnya dengan umpan racun. Kebetulan kalau misalkan umurnya masih muda itu sangat efektif pakai racun. Tapi penggunaan racun sudah tidak dianjurkan. Kenapa? Karena akan membunuh musuh alami. Nanti tikus-tikus yang sudah mati makan racun pada akhirnya termakan oleh musuh alaminya, misalkan ular atau burung hantu. Musuh alaminya juga akan ikut mati. Dapat. Ini banyak ini sudah. Nih, dapatnya ini. Tadi ini ada berapa ini sisanya ini. Taruh sana sudah lagi barusan banyak. Alhamdulillah. Ya. Hama tikus ada ya Pak? Ada adanya ini. Ada banyak ini. Satu lubang itu paling sedikit 2. 1. Itu biasanya. Ada sampai 3. Itu. Itu langsung mati lagi. Keluar. Itu yang kecil. Langsung jauh. Nah, ini enggak usah dipukul ini, Pak. Enggak usah dipukul. Nah, ini. Nah, kalau yang kecil ini tidak usah dibunuh, kalau yang kecil langsung tewas. Teman-teman kerabat desa, jadi di Desa Glagawero sedang pembasmian hama tikus dengan 2 cara, yaitu dengan kompor jos dengan ditambah belerang, sama bantuan dari Dinas Pertanian. Selama ini para petani yang mempunyai biaya lebih mengantisipasi sawahnya dengan diberi pembatas plastik. Meskipun sudah dikasih plastik kayak gini pembatas, rupanya tikus lewat bawahnya. Ini ada lubangnya ini. Tembus ke sini. Tembus ke area pertanian. Ini Pak Milul sedang menggunakan kompor dari bantuan desa. Diberi belerang ya Pak? Nggih Pak, biar ada asapnya Pak, sehingga kalau ada tikusnya langsung keluar Pak. Nah, ini ada teman saya yang sudah siap. Ya, ini siap memukul tikus. Jadi bila 1 menit tidak ada reaksi, berarti
lubang itu tidak ada tikus. tidak ada tikus. Ya, ini salah satunya bantuan dari Pak Kepala Desa Glagawero, pakai pengobosan menggunakan kompor gas, kemudian belerang dibakar. Satu. Yang kedua, saran dari PPL yang bagian hama itu pakai belerang dicampur dengan gula dan lain sebagainya, kemudian dibuat semacam kayak apa ya, kolong Petasan itu ya. petasan, baru dimasukkan ke dalamnya. Kalau yang di plastik ini, Pak? Kalau di plastik ini hanya untuk apa, penghambat tikus agar tidak masuk ke lahannya. Itu tidak semuanya ya, Pak ya? Tidak semuanya. Efektif iya, tapi tikusnya itu ini apa? Masuk nembus. Itu ada lubangnya di sana. Kalau memang mau lihat lubangnya gitu. Jadi nembus ke bawahnya plastik. Akhirnya tetap tikusnya menyerang. Tidak efektif juga ya? Kurang efektif. Jadi kalau diginikan agar efektif, langsung setelah diobos tikus keluar dimatikan. Jadi teman-teman kerabat desa, dalam pembasmian ini tiap kelompok itu ada 4 sampai 5 orang. Pemimpin regu itu bagian membakar lubang yang ada tikusnya. Ini kebetulan dipimpin oleh Pak Kades sendiri, Pak Kades Suryo, melakukan pengejosan kata orang-orang. Dan kelompok ini sudah dapat berapa Pak Mati? Lihat hasilnya. 8, 9 di. Sekitar 9-an emang. Wah, ini Karena bisa hasil dilihat. buruan kelompok 4. Tapi banyak yang lari masih. Masih Barusan. banyak yang lari ya Pak ya? Lari masih. Nanti kita ulangi lagi kembali lagi nanti. Berarti Bentar. kegiatan ini kontinu ya Pak ya? Siap continue. Insyaallah. Sampai Nanti ini semua ini di lahan sekitar ada mungkin 50 hektar. Ini dulu nanti habiskan, nanti seperti apa kira-kira nanti tunggu 1 minggu atau 2 minggu mengurangi apa enggak makan ini padinya ini habitatnya kan seperti itu dilihat. Kalau nanti misalkan masih ada itu nanti diulangi lagi nanti seperti itu. Biar nanti habis sama buduknya. Oh. Sama anak-anaknya. jadi tidak berkembang biak ya Pak ya? Iya. Ada sekitar 100 hektaran, Pak. Jadi di sini itu sekitar 100 hektar yang terserang hama tikus dan alhamdulillah bersama desa dan dari Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Jember ini kita sama-sama melakukan pengendalian hama.
Ya di sekeliling sawah perut rasanya kok ada yang aneh nih. Ada yang istimewa Glagah Wero. Apa namanya, Man? Karak. Karak apa itu karak? Cengkaruk, Pak. Cangkaro. Cengkaruk. Cangkaro kalau orang Jember bilang nasi karak. Dibuat makan. Buat makan. Buat makan. Kok aneh? Itu sisa-sisa nasi gitu ya. Sisa nasi jemur baru dimasak lagi. Oh, Kayak masak nasi lagi. dijual, Mas. Dijual. Habis ini kita beli di sana ya. Iya. Ayo langsung ke sana aja, perutnya ayo, nggak beres ini. Yuk, ini Mas Andi sudah Betul. lemes. Setelah kita melihat langsung proses pembasmian tikus di area persawahan, kami pun bergegas menuju salah satu kuliner tradisional khas desa Glagah Wero yang sayang untuk dilewatkan. Namanya nasi karak, atau biasa disebut warga sekitar sebagai nasi cengkaruk. Kuliner sederhana ini kini mulai langka di Jember. Lokasinya berada persis di Jalan Raya Panti Rampi Puji, teman-teman. Masuknya di desa Glagah Wero dan lokasinya dekat dengan Masjid Al Hidayah. Jadi persis di pertigaan ini. Di sebelah sana itu ada pemancar RRI, pemancar RRI, terus agak masuk ke arah mana ini ya, utara. Terus ada pertigaan. Nah, di pertigaan itu nanti di sebelahnya ada warungnya Bukpit. Nasi cengkaruk urap, itu artinya nasi karak. Nanti kita lihat bentuknya seperti apa. Ini di sini juga ada jual nasi pecel juga, nasi pecel, nasi jagung gitu ya. Menu-menunya. Yuk kita pesan. Nasi karak adalah nasi yang telah dikeringkan, kemudian dikukus ulang dan dicampur dengan parutan kelapa. Cita rasanya semakin lengkap karena disajikan dengan sambal lamtoro serta urat-urat yang enak. Sederhana tapi kaya rasa dan penuh nostalgia. Wah, Beda dengan nasi karak yang Situbondo. Kopi pahit, Bu. Kalau di Situbondo itu tidak ada sayur-sayurnya. urapnya enggak ada. Urapnya nggak ada. Terus cenderung ikan laut. Kalau di sini sudah dikombinasi sudah. Nah, kombinasi ada pakai hati, ada ikan lautnya juga, asin. Tuh, Sita, itu kan karak itu kan harusnya kan atos kering keras gitu tuh. Tapi kan sudah dimasak, Itu kok bisa diapakan? Ya kayak masak nasi itu. Oh, apa istilahnya? Didang gitu tak? Didang, dicampur ada kelapanya. Oh, ada kelapanya. Coba lihat. Oh, iya ada kelapanya. Jadi nasinya dikasih ada campuran kelapa, parutan kelapa ya. Parutan kelapa. Itu tadi saya lihat urapnya itu sambel lamtoro. Ini ada lamtoro. Nah, ini sambel lamtoro. Kelihatan. Lamtoro kecil, bukan lamtoro gong. Kalau lamtoro gong kan besar-besar. Kecil. Kita nikmati. Dusun Karangasem, Desa Glagah Wero, untuk melihat dari dekat proses pembasmian tikus
hama tikus. Tikus menjadi hama, berarti di sawah ya. Sawah. Menggunakan alat namanya kompor jos. Hasilnya banyak tikus yang tangkap. Wah, itu teman-teman semuanya. Kita sudah menyaksikan ada perangkat desa, ada kepala desa, ada juga orang-orang dari dinas pertanian yang terlibat di dalam proses pembasmian tikus. Harapannya tikus di Desa Glagawero berkurang. Nah, kita akhiri dulu perjumpaan kita episode hari ini. Kita akan bertemu lagi dengan episode lainnya. Oke Mas, jangan lupa apa Mas? Like, comment, subscribe. Dadah.